selamat hari Kamis untuk kita yang manis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, sebuah teko yang berisi kopi tentu akan mengeluarkan kopi ketika dituangkan. Sekalipun gelasnya di sekitarnya berisi sirup, teko yang berisi kopi tetap saja mengeluarkan kopi. Sebaliknya, teko yang berisi sirup tidak mungkin mengeluarkan kopi sekalipun gelas-gelas di sekitarnya berisi kopi semuanya. Sesuatu yang keluar pastilah sesuai dengan apa yang tersimpan di dalamnya. Hal ini berlaku pula untuk hati manusia. Cara pikir, tutur kata, dan tingkah laku manusia pasti dipengaruhi oleh isi hatinya, bukan seperti apa yang terjadi di sekelilingnya. Ketidakmampuan untuk mengampuni atau mengasihi sering dikaitkan dengan besarnya kesalahan yang orang lain perbuat pada kita. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni orang yang sudah melukai hatiku? Padahal hal mengampuni tergantung pada hati kita, bukan tergantung dengan hal-hal yang di luar kita. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka sebenarnya kasih Allah yang ada di dalam hati kita yang akan mendorong kita untuk mengampuni tanpa memandang besarnya kesalahan orang lain. Sekali lagi, apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang keluar, saudara. Sebaliknya, jika pada dasarnya hati kita sudah pahit, maka kita pun akan sulit mengampuni kesalahan orang lain yang bahkan sangat kecil dan sangat remeh sekalipun. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya, bukan saat itu? Mengasihi atau membenci, mengampuni atau menolak, mengampuni atau menolak pengampuni, atau memberkati atau mengutuk, memuji atau mencaci, itu semua bersumber dari hati kita, saudara. Secara manusia mungkin sangat sulit untuk mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya, tapi Yesus justru meminta pengampunan Bapa untuk mereka. Jelaslah bahwa keputusan Yesus untuk mengampuni bersumber dari hatinya yang penuh kasih dan bukan dipengaruhi oleh sikap mereka yang jahat kepadanya. Apa yang di dalamnya, itulah yang keluar, saudara. Tidak peduli seperti apa sikap dan respon orang-orang sekeliling kita. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang menentukan. Karena itu, saudaraku, kita tetap bisa hidup dalam kasih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian seperti sekarang ini. Tindakan kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita, bukan ditentukan oleh orang-orang sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk setiap firman-Mu yang terus meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh belajar jujur di hadapan Tuhan, belajar mengampuni orang lain yang menyakiti kami, dan biarlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.